Om Swastiastu. Selamat ketemu kembali semuanya. Salam sehat. Semoga semua dalam keadaan sehat bersama keluarga dan orang-orang yang dicintai. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan asuhan keperawatan gerontik. Adapun fokus asuhan keperawatan gerontik yang kita fokuskan pada saat ini adalah bagaimana melakukan asesmen atau melakukan pengkajian khususnya terkait dengan pengkajian fisiknya. Jadi kita akan lebih fokus di pengkajian fisik. Nah, tentu di dalam topik ini saya yakin adik-adik sudah pernah mendapatkan terkait dengan pemeriksaan fisik. Nah, jadi itu yang akan kita fokuskan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan adik-adik masih ingat bagaimana pelaksanaan daripada pemeriksaan fisik tersebut secara umum. Dan kemudian pada saat ini, di samping review pengkajian fisik secara umum tersebut, tentu kita akan mengkaitkan dengan bagaimana pengkajian fisik secara khusus terhadap lansia. Karena kita ketahui lansia itu secara fisik memang ada beberapa hal yang sudah mengalami suatu penurunan maupun perubahan. Nah, sebelum ke arah tersebut, ya tentu kita harus paham terlebih dahulu terkait dengan asuhan keperawatan tersebut. Nah, ini juga adik-adik sudah pernah dapatkan ya terkait dengan asuhan perawatan. Jadi secara prinsip di lansia maupun gerontik tersebut sama asuhan perawatannya melalui 4 langkah atau mungkin ada yang menyampaikan 5 langkah. Mulai dari asesmen, pengkajian, kalau yang 5 langkah itu ada diagnosa, kalau 4 langkah pengkajian include dengan diagnosa, kemudian perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan terakhir evaluasi. Nah, tentu di dalam tahap pengkajian ini ada hal-hal yang perlu kita fokuskan terkait dengan pengkajian terhadap gerontik atau lansia. Ya, seperti yang saya sampaikan, karena memang pada lansia itu ada hal-hal spesifik yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan pengkajian. Sebentar lagi kita akan lihat hal-hal apa yang perlu kita tekankan, yang perlu kita perhatikan pada saat kita melakukan asuhan perawatan gerontik, terutama pada saat kita melakukan suatu pengkajian. Nah, apa sih tujuan dari kita sebagai seorang perawat melakukan asuhan keperawatan pada lansia? Jadi, secara umum tujuannya adalah kita berharap untuk memandirikan daripada pasien atau klien tersebut. Sehingga lansia atau klien bisa produktif. Jadi melalui asuhan, ketika lansia itu merasa ada keterbatasan, kemudian dia merasa tidak berguna, atau lansia merasa tidak mampu untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, maka diharapkan setelah kita memberikan asuhan, ada motivasi, kemudian bisa melakukan hal-hal minimal, hal-hal yang kecil yang bisa produktif bagi kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, mempertahankan kesehatan ya dengan cara memberikan perawatan maupun melakukan suatu pencegahan terhadap masalah-masalah yang kemungkinan bisa terjadi pada lansia. Nah, dalam hal ini ketika kita melakukan asuhan dan kemudian kita menemukan ada beberapa perilaku yang cenderung berisiko terhadap munculnya masalah-masalah kesehatan, itu bisa dicegah. Sehingga lansia bisa mengetahui lebih awal bahwa perilaku tersebut
akan berisiko terhadap terjadinya masalah kesehatan pada klien tersebut. Atau mungkin ketika kita menemukan bahwa ternyata ada masalah yang dihadapi oleh lansia, nah itu kita bisa berikan perawatan sesuai dengan masalah yang ditemukan pada saat kita melakukan asuhan. Nah, kemudian yang ketiga tujuannya adalah tentu meningkatkan support terhadap motivasi lansia itu sendiri untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik dan lebih berguna dan bermartabat. Ya, kadang-kadang lansia itu sudah merasa bahwa ketika dia sudah tidak mampu melakukan aktivitas, merasa tidak berguna, merasa beban bagi keluarga. Nah, ketika di sana, maka lansia memiliki suatu masalah mental, depresi, dan tidak ingin hidup kembali, merasa tidak berguna. Nah, disinilah kita bisa memberikan asuhan untuk mensupport daripada motivasi lansia untuk melakukan aktivitas sehingga merasa lebih percaya diri, berguna bagi diri sendiri maupun bagi keluarga. Nah, tentu di sanalah beberapa tujuan yang mampu kita akan capai, mampu kita dapatkan ketika kita memberikan asuhan perawatan terhadap lansia tersebut. Nah, di dalam melakukan asuhan keperawatan, ada beberapa hal-hal fokus yang perlu kita perhatikan untuk bisa dicapai di dalam pemberian asuhan perawatan pada lansia tersebut. Jadi fokusnya tersebut adalah bagaimana kita memberikan health promotion. Jadi meningkatkan pengetahuan daripada lansia itu agar dia itu tahu bahwa ada hal-hal perilaku, sikap, dan lain sebagainya yang memang bisa dikerjakan, bisa dilakukan untuk mencegah terhadap terjadinya atau meningkatkan daripada derajat kesehatan daripada klien. Kemudian yang kedua adalah pencegahan preventif ya terhadap terjadinya masalah. Kemudian bagaimana mengoptimalkan fungsi, terutama fungsi mental daripada lansia. Seperti yang saya sampaikan, salah satu masalah yang sering terjadi di lansia itu adalah karena masalah mental. Ya, jadi yang sebelumnya lansia itu merasa bisa mengerjakan sesuatu, bisa berguna, dan ketika lansia itu sudah tidak mampu lagi, sakit-sakitan, menjadi beban bagi keluarga. Nah, itu perasaan-perasaan itu yang menyebabkan terjadinya masalah mental bagi keluarga. Sehingga banyak lansia itu mengalami masalah depresi dan lain sebagainya. Kemudian fokus yang keempat, mengatasi gangguan kesehatan secara umum. Ya, terkait dengan masalah-masalah umum fisik. Ya, jadi lansia itu seringkali mengalami keluhan terkait dengan nyerita karena artritis, ya, kemudian karena masalah-masalah ya ketika tidak bisa melakukan aktivitas, ya jadi merasa tidak berguna, ya. Nah, jadi ini fokus perawatan yang bisa kita berikan. Nah, bagaimana prinsip-prinsip yang perlu kita siapkan, yang perlu kita antisipasi ya ketika kita melakukan asuhan perawatan pada lansia. Jadi yang pertama pada prinsipnya kita harus mewaspadai terhadap tingkat energi daripada klien. Jadi kita harus melihat bahwa pada saat kita ingin melakukan asuhan, terutama lakukan pengkajian dan lain sebagainya, kita lihat apakah klien atau lansia itu dalam kondisi fit atau memang dalam kondisi dia itu dalam keadaan lemah. Ya. Nah, jadi ini perlu kita lihat. Ya, ketika misalnya dia merasa lemah, ya, jadi pada saat itu kita tidak bisa memaksakan untuk melakukan asuhan pada saat itu. Jadi ketika lansia itu merasa fit, bugar, nah di sanalah situasi atau waktu yang tepat bagi kita untuk melakukan asuhan keperawatan.
Kemudian berikutnya jaga kesopanan dan terutama privasi daripada lansia. Jangan berpikir bahwa oh ini lansia kan sudah tidak memperhatikan kondisi fisik. Ya udah kita periksa fisiknya, kita buka aja bajunya. Ya toh juga tidak ada yang memperhatikan. Nah, ya, jadi itu juga harus kita fokuskan bahwa meskipun dalam kondisi lansia, jadi tetap kita harus jaga privasi mereka. Nah, berikutnya kita harus melakukan pemeriksaan secara sistematis. Ya, urutannya jelas. Jangan lompat-lompat dari satu sistem atau dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi ketika misalnya kita memeriksa wajah, jadi setelah mata, hidung, kemudian mulut kita lewati masuk ke sistem yang lain. Abdomen atau barangkali genitalia atau anus, terakhir baru lagi masuk ke mulut. Ya, ketika ingat mulut belum, terakhir ke mulut. Padahal hal itu telah dilakukan setelah pemeriksaan anus. Nah, itu kan sangat tidak etis sekali. Ya. Itu sistematisnya. Kemudian urutkan pemeriksaan yang efisien. Ya, jadi efisien ya benar-benar kita sistematisnya sehingga berurutan dia. Mudah untuk dilakukan dan mudah untuk dilakukan pendokumentasian. Nah, kemudian yang lain jaga kenyamanan daripada pasien. Sudah bisa kita lakukan dengan jelas. Kemudian jelaskan setiap langkah ya dengan hal-hal atau istilah-istilah yang mudah dipahami dan sederhana untuk bisa dimengerti oleh lansia. Nah, segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus kita komunikasikan. Ya, apa langkahnya, apa yang kita periksa, dan kemudian apa hasil yang kita temukan. Ya, itu harus kita sampaikan, harus kita komunikasikan pada lansia. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana kita menyiapkan daripada hal-hal atau tempat-tempat ya atau kondisi-kondisi yang nyaman untuk kita lakukan pengkajian pada lansia. Jadi yang pertama ruangan yang nyaman, adekuat. Kemudian tingkat kebisingan itu tidak terlalu ya karena sudah mengalami penurunan sensori terutama pendengaran. Jadi itu kita harus perhatikan. Jangan di tempat yang bising maupun ramai. Kemudian ventilasi dan suhu ruangan, ya sirkulasi, kemudian ruangan yang digunakan tidak panas atau tidak dingin, terlalu dingin dan lain sebagainya. Posisi duduk juga kita harus perhatikan, ya. Jadi kita menghormati lansia karena mereka adalah orang yang sudah sepuh, ya kita harus hormati bagaimana duduk daripada klien dengan kita itu harus sejajar. Ya, jangan ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Nah, kemudian modifikasi tempat lagi dekat dengan kamar mandi, ya karena kita ketahui kadang-kadang bahwa lansia itu mengalami masalah, ya terutama di eliminasi, baik itu urin, ya maupun fekal, terutama urin. Ya tiba-tiba lansia itu pingin kencing atau ngompol. Nah, jadi itu perlu kita antisipasi. Kita lakukan dekat kamar mandi. Kemudian pengkajian dilakukan sesuai dengan tingkat energi. Jadi ketika lansia itu merasa capek, merasa lelah, itu jangan dipaksakan, kita harus hentikan di dalam melakukan asesmen atau pengkajian tersebut. Ya, jadi ketika kondisinya bagus, nah di sana baru kita bisa lanjutkan kembali. Nah, sikap seorang perawat itu harus sabar, rileks. Ya, jangan menginginkan segera selesai. Ya, karena kita ketahui lansia itu adalah kondisi yang sudah mengalami penurunan di berbagai fungsi. Ya, baik itu berpikir, menjawab, dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang apa yang sudah disampaikan itu diulang-ulang kembali. Atau mereka bercerita,
di luar apa yang kita tanyakan. Sehingga kita perlu kesabaran. Nah, kemudian yang lainnya berikan waktu yang cukup untuk lansia di dalam memberikan suatu respon jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan. Ya, jadi karena lansia itu perlu memikirkan kira-kira apa yang dia harus jawab dari pertanyaan kita. Ya, ketika kita memberikan pertanyaan, berikan waktu beberapa saat untuk lansia itu berpikir dalam memberikan jawaban. Nah, kemudian maksimalkan di dalam pemberian waktu pada klien berpikir sama seperti tadi ya. Kemudian waspada tanda-tanda adanya keletihan daripada lansia. Jadi ketika kita lihat kok lansia itu merasa gelisah, kemudian mengantuk, menguap aja. Nah, ini kira-kira lansia itu sudah merasa bosan atau dia sudah capek. Ya, nah jadi itu yang perlu kita lihat tanda-tanda tersebut. Nah, kalau ketika kita lihat ada tanda-tanda mulai adanya keletihan, nah di sana kita harus menghentikan daripada asuhan kita, pengkajian kita yang kita akan kontrak, kapan kita bisa lanjutkan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian pelaksanaan pengajian pada saat puncak energi. Ya, seperti tadi pada saat lansia itu bugar, fit. Ya, nah jadi pada saat itu adalah waktu yang pas, ya tepat bagi kita untuk melakukan asuhan, terutama mencari atau mendapatkan data dalam melakukan asesmen pengkajian. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan sebelum kita memberikan asuhan, sebelum kita melakukan pengkajian lebih lanjut. Nah, kemudian berikutnya di dalam pengkajian asesmen itu kita tidak hanya fokus nanti di keadaan fisik. Nah, kebetulan pada saat ini topik kita adalah keadaan fisik. Nah, sehingga sampai di sini langkah-langkah yang saya sampaikan. Nah, kemudian berikutnya psikososial spiritual, nah itu juga ada langkahnya dan mungkin nanti akan ada disampaikan oleh tim pengajar lainnya. Nah, ketika kita melakukan pengkajian, jadi langkah-langkah yang perlu kita lakukan, jadi yang pertama tentu menanyakan identitas daripada klien atau lansia tersebut. Ya, jadi identitas, nama, jenis kelamin, usia, dan pendidikan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kemudian keluhan utama, kira-kira apa yang dirasakan oleh lansia saat ini yang memang yang berkaitan dengan kondisi kesehatan. Jangan nanti keluhan utamanya apa, tidak punya uang. Nah, itu perlu kita identifikasi. Itu juga keluhan, tapi tidak fokus ke keluhan kesehatan. Ya. Kemudian riwayat kesehatan yang dialami lansia saat ini, baik itu riwayat penyakit diri sendiri maupun riwayat keturunan dari keturunan sebelumnya, apakah bapak ibu dari lansia ini maupun kakek neneknya. Nah, kira-kira ada nggak riwayat-riwayat yang berkaitan dengan penyakit genetik yang diturunkan? Ya, contohnya misalnya hipertensi. Bagaimana riwayat daripada penyakit lansia itu sendiri sehingga dia bisa kena hipertensi, dan kemudian bagaimana riwayat keturunan sebelumnya, ada nggak genetiknya yang diturunkan dari bapak ibunya maupun kakek neneknya kepada lansia saat ini. Nah, kemudian setelah itu baru kita fokus bagaimana melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik, sehingga kita perlu melakukan pengkajian fisik, pemeriksaan fisik dari head to toe, dari ujung rambut sampai ujung kaki, atau nanti melakukannya pemeriksaan secara sistem, baik itu nanti sistem pencernaan, kardiovaskuler, kemudian persarapan, muskulo, dan lain sebagainya. Nah, di dalam pemeriksaan fisik ini, ya jadi sifatnya saat ini, ya bagi adik-adik itu adalah review kembali. Sehingga adik-adik mohon nanti untuk benar-benar dibaca kembali
ya diingat kembali mata kuliah yang pernah adik-adik dapatkan, terutama mata kuliah pemeriksaan fisik. Dan pada saat itu pun adik-adik sudah diajarkan di lab, kemudian adik-adik juga sudah melakukan ujian untuk pemeriksaan fisik tersebut. Jadi mohon kembali untuk diingat, karena kita sebagai seorang perawat, itu di dalam pemeriksaan fisik, baik itu secara teori maupun praktiknya, itu akan kita lakukan terus-menerus. Sepanjang adik-adik itu nanti menjadi seorang perawat, ya tetap menggeluti profesi sebagai seorang perawat, maka pemeriksaan fisik itu juga harus selalu diingat dan diupdate, terutama skill-skillnya untuk bisa melakukan pemeriksaan tersebut. Karena itu adalah dasarnya. Nah, barangkali adik-adik masih ingat apa itu pemeriksaan fisik. Ya, nah jadi pengertiannya apa, kemudian prinsip-prinsipnya, terutama langkah-langkahnya, ada 4, infeksi, palpasi, perfusi, dan auskultasi. Nah, itu semua harus adik-adik ingat kembali. Pada saat ini, kita tidak akan membahas terkait dengan konsep-konsep tersebut. Jadi, kewajiban adik-adik untuk mengingat kembali. Dan barangkali juga nanti untuk mengingat praktek-praktek yang pernah dilakukan, sehingga adik-adik mampu untuk melakukan hal tersebut. Nah, bedanya dengan saat ini, jadi yang kemarin adik-adik melakukan pemeriksaan fisik secara umum dengan kondisi-kondisi yang tidak spesifik ke arah lansia. Nah, saat ini hanya penekanannya adalah bagaimana pemeriksaan atau keadaan fisik daripada lansia. Itu hanya ada beberapa saja yang harus kita fokuskan menyesuaikan dengan kondisi-kondisi lansia saat ini. Ya, jadi itu bedanya nanti. Ya, setuju ya. Adik-adik ingat-ingat kembali. Karena nanti saya akan berikan adik-adik tugas terkait dengan melakukan pemeriksaan fisik tersebut. Ya, jadi agar adik-adik selalu ingat. Nah, sebelum masuk ke kondisi fisik tersebut, ya tentu kita harus tahu keadaan umum daripada lansia. Jadi GCS, masih ingat GCS? Glasgow Coma Scale. Jadi itu dilihat dari kondisi mata, verbal, kata-katanya, motoriknya, kemudian matanya. Jadi PME atau ETM. Ya tentu E-nya berapa maksimal, verbalnya berapa, motoriknya berapa. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ya, nah jadi itu kalau IS-nya terkait dengan 4 maksimal, bagaimana kondisi 4 itu apabila pasien diperiksa dan dia berespon seperti apa, itu 4. Kemudian 3 itu yang bagaimana, 2 itu yang seperti apa, 1 itu juga